Halo semuanya, Om Swastiastu, salam hura ya. Akhir-akhir ini lagi ngetren ya slogannya itu. Ya di video kali ini saya akan membahas tentang unit SVD Dragunov ya, masih yang spring ini dari di Cobra tentunya ya. Cuma unitnya ini saya sudah banyak custom ya, termasuk repaintnya ini supaya nampak seperti kayu. Untuk daleman juga sudah banyak di custom. Jadi SVD ini memang kode namanya dia M890 ya. M890 kalau di kode di Cobranya. Cuma dia unit aslinya kan SVD Dragunov gitu di aslinya. Cuma ini tidak 100% real skill ya, 1:1. Nah mendekati lah. Terutama di bagian moncongnya ini. Dia ini outer barrelnya dia lebih panjang sedikit sebenarnya kalau di unit aslinya. Ini kalau di pegangan orang dewasa pas ya. Ini sangat pas sekali. Kalau di tangan anak kecil memang kebesaran. Apalagi saya sudah modif pemberat juga. Jadi untuk menambah kesan real. Untuk unit ini kalau dari depan ya, ini saya sudah pakai inbar aluminium dari sini mentok sampai ke ujung outer barrelnya di sini. Tuh outer aluminium, terus sudah pakai hop up SHS ya, yang warnanya merah itu biasanya untuk AEG bisa. Lalu memakai pistonnya itu pakai sistem double o-ring ya. Jadi biasanya kan kalau teman-teman komunitas pakai o-ringnya tuh satu, ini saya pakai dua tuh, biar nambah padat. Untuk per saya turunkan sedikit ulirnya, jadi saya kurangi satu ulir ya. Biasanya kalau per standarnya kan dia sampai di sini pernya pas dia ke chambernya itu. Cuma kalau dengan saya kurangi satu ulir. Maksudnya biar lebih awet ngokangnya, biar lebih ringan gitu. Cuma tetap dengan tidak mengurangi performa ya. Dengan kompresi sudah padat, terus ada hop up, inbar alu. Ini dengan BB 0,25 bisa sampai 50 meter lah dapat itu. Long range-nya dapat. Kalau masih pakai per standar bisa dapat lebih, apalagi kalau pakai per upgrade. Cuma saya lebih sayang dalemannya biar lebih tahan lama lah seperti itu. Kalau untuk body sudah diperkuat di bagian-bagian penting juga, cuma belum full resin itu. Masih ada potongan-potongan besi terutama di rumah pistonnya, di trigger seperti itu. Nah, biasalah. Perkuat standar itu. Kalau untuk magazine paling cuma upgrade pemberatnya saja. Tidak banyak. Lalu untuk repaintnya kita bicarakan di belakangan ya. Sekarang kita close up dulu. Oke, sekarang kita bahas dari popornya close up. Ini kalau di unit aslinya, yang ini nih merupakan bantalan chick rest ya. Jadi sandaran pipi ketika mau membidik di skopnya, teleskopnya. Cuma kalau di unit spring ini dia plastik ya. Kalau di aslinya dia ada pengaitnya di sini. Ini bantalannya bisa dilepas. Cuma ini bantalan dummy ya. Sebenarnya bisa kalau kita bikin bantalan sendiri. Terus diisi pengaitnya, bikin pengait sendiri itu bisa. Lalu yang ini kalau di unit aslinya dia adalah cantolan untuk tali sling di bagian belakang ya. Cuma kalau di unit airsoftnya ini bisa sih sebenarnya diisi tali sling, cuma dia kurang kuat jadinya, rawan patah. Apalagi ini popornya sudah memakai upgrade pemberat ya. Ini ada pemberatnya. Memang sih saya sudah isi paku juga di sini dalamnya untuk memperkuat, cuma kan agak was-was juga ya kalau kita isi tali sling gitu. Lagi anak-anak bawa amit-amit patah gitu ya, lebih baik saya nggak isi gitu. Saya pasang tali slingnya biasanya di sini, di gagangnya ini, jadi lebih kuat ya karena lebih tebal gitu. Ini
Kalau di senjata aslinya dia adalah pelindung dudukan kayunya gitu. Dia biasanya dari karet ini. Ini yang di belakang ini juga sama yang di sini. 1, 2 ini dari karet kalau di unit aslinya. Kalau di unit spring ini dia ABS ya. Ini pelindung bahu sama dudukan popornya dia plastik juga. Tuh. Tombol ini kalau di unit aslinya dia digunakan untuk membuka upper receivernya. Jadi kalau di unit aslinya ini bisa ditekan baru bisa dibuka bodi bagian atasnya. Tuh, jadi untuk mengakses spare-nya, untuk membersihkan bagian dalamnya itu kalau di senjata aslinya. Kalau di unit airsoft ini hanya plastik bohongan itu, maksudnya tidak berfungsi sama sekali. Lalu ini kalau di unit aslinya dia mekanisme untuk membongkar lower receiver-nya. Itu ada safety-nya gitu. Jadi ini bisa diputar gitu ke bagian atas baru dibuka. Kalau ini sama dummy juga. Lalu yang ini kalau di unit aslinya dia adalah safety-nya. Jadi ini bisa dibawa ke bawah, tek gitu, baru dikokang unitnya. Kalau di unit SVD spring ini dia nggak bisa, dia cuma dummy aja. Tuh, kalau di unit aslinya dia tek bawah, lalu dibawa ke atas untuk posisi safe lagi gitu. Jadi triggernya nggak bisa ditekan. Kalau trigger sama saja dengan unit aslinya, nggak ada perbedaan. Lalu untuk rail, untuk di unit aslinya sebenarnya rail Picatinny ini dia nggak isi, jadi polosan aja. Nah, jadi untuk masang scope-nya dia ada dari samping, nanti ke bagian sisi kirinya. Ini kita habiskan dulu yang sisi kanannya. Unit asli rail tidak berisi, tapi untuk unit spring ini saya sarankan tetap isi, karena kalau mau masang scope ya memang dari Picatinny railnya ini, nggak bisa dia dari railnya yang di samping sisi bodi sisi kiri itu. Nanti saya jelaskan kenapa. Lalu untuk kokangan untuk di unit aslinya ya mirip-mirip lah kayak gini juga bentuknya, cuma dia lebih tipis, nggak tebal. Cuma karena ini unit spring, saya ganti dengan yang lebih tebal. Ini kokangan dari RCW ya, di Tokopedia itu ada toko mesen-mesen part-part modif unit spring lah, udah terkenal itu. Jadi ini maksudnya supaya lebih kuat dia, karena ada bagian ininya, dia menahan springnya. Gitu. Kalau pakai unit bawaan kokangan bawaan dari pabriknya di Cobra itu kalau sudah upgrade banyak dalemannya dia agak kurang kuat, gampang patah. Jadi makanya saya ganti. Mag juga sama seperti unit aslinya, dia model waffle ini, kayak wafer. Cuma selalu ingat cara mengeluarkan unitnya ya seperti itu. Dia nggak kayak unit M4 atau yang unit lain-lainnya seperti biasa kan masukinnya gini biasa. Kalau ini harus seperti ini sudutnya, seperti ini baru dimasukkan, dah aman dah. Waktu membukanya juga tek seret, begitu gerakannya. Banyak yang para pemula masih belum bisa, jadi malah patah di sininya dia, sama di ujungnya ini biasanya patah karena nggak biasa mengeluarkan keluar masuk mag-nya nih, mereka belum terbiasa. Jadi harus dibiasakan ya dengan unit AK. Kalau ya terbiasa dengan unit AK47 gitu pasti terbiasa juga dengan unit SVD ini. Untuk scope, untuk scope kalau di unit aslinya dia sebenarnya memakai scope PSO gitu namanya. Jadi dia buntung sampai segini. Jadi nggak sampai segini dia scope-nya. Mengapa sampai buntung di sini? Karena supaya iron sight-nya ini bisa dipakai. Tuh, jadi iron sight ini bisa, iron sight-nya ini bisa di setel. Bisa di setel seperti ini. Tuh. Jadi dia tidak menghalangi lah kalau sampai ke atas ini. Sebenarnya untuk unit spring bisa sih pakai scope buntung, ada yang jual, cuma mahal sekali, harganya sekitar 600 ribuan itulah.
scope buntung yang sampai di sini. Untuk belakangnya sama dia segini. Cuma itu harganya. Kalau mau lebih brutal lagi, bisa disamakan seperti unit aslinya, dia memakai scope PSO. Cuma itu di Tokopedia ada, dia harganya sekitar 1.500.000 lah. Tuh, ada yang 2 juta. Tapi itu emang asli itu. Ini scope Basnel, pembesaran 3 sampai 9 ya. Di sini tempat pembesarannya, bisa diputar. Untuk review scope-nya ini saya sudah buat videonya. Silahkan klik di sini ya. Ini udah linknya. Silahkan tonton di sana, boleh. Tonton juga video-video lainnya karena banyak dah review-reviewnya. Lalu untuk dudukan mounting gininya, scope-nya, saya pakai yang high, mode high ya. Tapi yang ada lubangnya juga di sini. Biasanya mounting scope itu dia nggak ada lubangnya di sini. Karena sejatinya mounting scope itu semakin rendah, semakin mendekati body akan semakin baik. Nah, cuma ini saya lebihkan sedikit supaya bisa juga membidik gininya, memakai iron sight-nya. Jadi iron sight-nya biar kepake juga gitu. Makanya saya pilih yang ada bolongnya di sini. Kalau yang tidak ada lubangnya, nggak bisa pakai iron sight-nya, hanya bisa pakai scope saja. Karena kadang di field kejadian kan nggak make untuk long range saja, untuk jarak jauh saja, supaya bisa make untuk jarak dekat juga. Makanya seperti itu pemilihannya. Sebenarnya banyak varian scope lain yang bisa ditaruh di SVD Spring ini. Cuma menurut saya ini yang pas lah, sesuai besarnya dengan bodinya gitu. Kalau milih yang hanya perbesarannya 4 kali yang kayak begini, ini gambarnya, itu perbandingan dengan unitnya kekecilan ya. Jadi lebih kecilan scope ketimbang unitnya. Jadi untuk realismenya inilah mendekati kalau menurut saya gitu. Ya namanya selera ya. Untuk handguard tidak ada perubahan, saya cuma repaint saja. Kalau di unit aslinya dia handguardnya ini nggak isi rail, tidak isi rail samping ini. Ada beberapa yang berisi rail bawah, cuma itu jarang lah ya. Terutama rail samping ini dia nggak isi. Kalau teman-teman mau realismenya lebih asli lagi, bisa dihilangkan railnya ini. Nanti di cetakan untuk railnya nih ketika dilepaskan masih ada cetakannya, itu bisa diamplas, dihilangkan supaya mulus dia. Kalau mau bikin lebih real bisa, cuma saya lebih milih diamkan saja untuk jaga-jaga kalau mau masang aksesoris lain lah. Jadi paling enggak SVD-nya SVD semi modern lah saya setel ini. Kalau kalian mau biar SVD bener-bener SVD gitu tampilannya ya gitu, railnya ini harus dihilangkan. Lalu untuk bipodnya, sebenarnya mayoritas ada 2 tipe. Ini tipe yang pakai spring ada di sini. Jadi springnya tuh kelihatan di sini pernya. Dia tinggal gampang dimaju mundurinnya. Cuma kalau yang ini dia pernya di dalam. Jadi kalau mau melipat nih harus ditekan ini tombolnya yang ini. Tekan, nah baru bisa. Nah, kalau ini nggak ditekan nggak bisa dia. Tuh. Untuk memanjangkannya juga ininya harus dibawa ke bawah ini baru bisa. Tuh. Dipanjang pendekkan. Kalau ini nggak dibawa ke bawah dulu nggak bisa dia, katos keras. Ya. Lalu lanjut ke outer barrelnya. Untuk di unit aslinya ini adalah gas regulatornya. Jadi ini bisa di setel gitu ketika handguardnya ini dibuka untuk membersihkan outer barrelnya di sini, gasnya, jalur gasnya ini. Kalau yang ini nggak bisa, dia sudah jadi satu. Ini hanya dummy saja. Untuk iron sight-nya ini dia tidak mengikuti bentuk aslinya ya. Sebenarnya kalau
di Iron Sight aslinya dia nggak gini bentuknya. Dia hanya katik satu gitu aja di sini. Tapi kalau ini kan dia model persegi 4 ini. Tuh. Jadi di pisir depan dia kurang real. Untuk ini muzzle flashnya memang mengikuti bentuk aslinya, tidak berbeda. Cuma beberapa masalah di field, muzzle flashnya ini kadang suka lepas ya. Teman-teman yang punya SVD kadang ini hilang di field. Jadi untuk mengakalinya, di dalamnya ini dilapisi lakban. Kalau saya itu dilapisi lakban supaya lebih keset dia. Ya, itu tipsnya. Sekarang kita akan beralih ke sisi kiri body ya. Untuk popor sisi kiri tidak ada bagian yang terlalu signifikan ya. Lanjut ke body tengahnya. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kalau di unit aslinya, dia untuk masang scope PSO-nya tuh dia dari sini. Thread gitu relnya, baru ada penguncinya seperti tuas gitu. Tuh, jadi nggak dia pakai rel seperti ini. Tuh, jadi makanya kalaupun teman-teman punya biaya untuk membeli scope PSO itu yang tadi itu, belum tentu juga bisa masuk ke relnya ini ya, karena bagian bodi tengahnya ini juga nggak 100% 1:1 ya gininya, ukuran dengan unit aslinya gitu. Jadi harus diakali gitu, harus jangan di sininya yang diubah, di scope PSO-nya yang kalian tambahin lapisan seperti lakban gitu misalnya atau plester supaya pas dia dengan ukurannya di sini seperti itu. Untuk mag sama saja, untuk handguard sama di sisi kiri, bipod juga, lalu outer barrel muzzle flash juga sama. Nah, ini untuk scope-nya saya pasangi dengan kill flash ya. Jadi kill flash itu kalau di senjata aslinya dia berfungsi untuk melindungi lensa dari cahaya matahari. Nah, biasanya teknik melindungi lensa dari cahaya matahari itu bertujuan untuk ketika musuh dari depan itu tidak melihat pantulan cahaya matahari yang kena lensa depan ini. Jadi kan posisinya biar nggak ketahuan kalau perannya jadi sniper. Tuh, kalau di unit aslinya. Kalau di ada dua metode. Pertama pakai kill flash, lalu yang kedua pakai sun hide namanya. Ya, seperti ini gambarnya, sun hide. Cuma penggunaan sun hide itu kontroversinya itu malah jadi terlalu besar jadinya scope-nya, menambah ukuran scope itu sih. Kalau pakai kill flash, dia tetap menjaga ukuran scope gitu, nggak nambah ukuran. Itu pro-nya. Cuma kalau cons-nya pakai kill flash ini, dia kalau menghadap sumber sinar, misalnya ada sinar dari samping kiri, dia akan buram gininya, lensanya. Itu sih kontranya gitu. Jadi masing-masing pilihan ada pro kontranya. Cuma kalau untuk airsoft ini, kill flash ini bertujuan untuk melindungi lensa depannya. Nah, kalau untuk airsoft juga ada dua metode melindungi lensa. Pertama memakai kill flash ini, lalu yang kedua memakai mica, pelindung mica. Tuh, seperti ini gambarnya. Tuh. Tapi kenapa di SVD ini saya pakai ini kill flash? Karena di depannya ini tidak ada rail. Tuh, jadi kalau ada rail PKT ininya di sini, baru saya gunakan mikanya, pelindung mika yang tadi, karena ada untuk tempat naruhnya gitu. Kalau nggak ada PKT railnya ya terpaksa harus pakai kill flash. Nah, kill flash itu juga macam-macam ukurannya. Ada yang untuk ukuran lensa 40 mm, ini kan 40 mm nih. Ada yang untuk 20 mm, 25 atau macam-macam lah. Ini untuk 40 mm. Nah, sekarang kita akan ngomongin untuk repaint-nya ya. Ya, ini mungkin teman-teman ada yang pengen repaint-nya kayak saya. Tuh, repaint-nya kayak saya. Bisa diikuti. Karena di unit aslinya dia kan untuk handguard dan popornya ini dia memang kayu dipakai. Sisanya
Kayak bagian-bagian ini ya polimer, karet, terus besi baja seperti itu. Jadi untuk motif kayunya saya gunakan cuma gini dulu ya, tahap-tahapan ngecat itu ya. Pertama make primer dulu, plastik primer. Tuh, tujuannya biar nanti cat intinya, warna intinya melekat kuat, itu cat primer dulu semua, set. Baru untuk handguard sama popornya ini saya warna coklat mahoni dulu. Saya merek catnya campur-campur ya. Nanti saya bikin video terpisah untuk model-model catnya. Coklat mahoni. Lalu saya kasih cat clear doff. Nah, untuk motif ulir kayunya ini saya gunakan bukan pensil warna, spidol. Ya, spidol water base gitu. Jadi bukan spidol. Kalau nggak bisa nyari spidol water base, spidol biasa saja boleh. Cuma ini tergantung seninya kalian masing-masing. Tuh. Ini saya campuran spidol warna coklat dan hitam juga untuk aksen kayunya. Tuh. Nah, setelah dipakein spidol, dicat clear lagi supaya spidolnya tuh tidak tergores kalau kena tangan atau bersentuhan dengan benda lain. Tuh. Karena spidol itu kan bahannya air, jadi dia nggak akan menyatu dengan cat. Untuk menyatukannya harus menggunakan lapisan clear seperti itu. Untuk bagian-bagian yang besinya, saya menggunakan cat silver metallic, lalu diberi aksen hitam doff ini untuk menimbulkan efek-efek efek-efek kotornya lah. Tuh. Untuk di bagian kayunya juga seperti itu sama. Saya pakai hitam doff sedikit untuk menimbulkan kesan lecet. Untuk di bagian-bagian tertentu seperti rail ini saya tambahkan dengan cat silver aja, beda. Ini silver metallic. Kalau untuk aksennya ini railnya silver saya pakai untuk menemukan efek-efek goresan. Ya, tergantung selera teman-teman juga. Untuk catnya saya biasanya pakai 2 lapis saja cukup. Kalau teman-teman catnya lebih bisa pakai untuk 3 lapis. Kalau untuk angka-angka di iron sight-nya juga saya berikan cat putih ya untuk bagian-bagian angkanya biar mudah dilihat. Karena di unit aslinya juga kadang ada cat-cat putihnya gitu di bagian angkanya supaya bisa terlihat. Nah, sekarang kita akan bahas untuk beratnya ya. Jadi ini sudah full pemberat gitu dari belakang sampai depan, ditambah dengan scoop juga, termasuk magazinnya juga sudah isi pemberat gitu. Nih, murni unitnya, tidak ada tambahan pemberat apa-apa. Dia beratnya 2,3 kg lah. Ya, ini berubah-berubah karena dia nggak seimbang ini. Tuh, jadi ini kan 0. Saya taruh. Ya, itu sekitaran 2,3 kg itulah. Ini karena ada angin berubah-berubah dia. Tuh. Jadi lumayan enak banget gitu untuk orang dewasa membawa unit airsoft ini serasa real lah. Ya, lumayan fitness itu. Lari-lari, berdiri lama, bawa unit 2,3 kg itu. Baik, sekian review unit customan SVD Dragunov versi Dim TV. Ya, semoga menginspirasi bagi yang ingin mengikuti upgrade dari saya. Mungkin yang mau sharing upgradeannya yang punya unit ini, silahkan di kolom komentar. Sekian untuk review kali ini. Tunggu review Dim TV TM berikutnya. Sekian, Om Santi Om.